Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Saking banyaknya tidak sanggup kita untuk menghitung-hitungnya. Terutama Dia Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang terbaik, nikmat yang terbesar, nikmat yang teragung, yaitu nikmatul iman wal Islam, yang dengannya seorang hamba bisa memasuki surganya, menetap di dalamnya selama-lamanya abadi, kemudian mendapatkan kenikmatan yang sempurna dan terhindarkan dari nerakanya. Demi Allah, kita meyakini bahwa siapapun yang hidup tanpa iman dan Islam, maka tempatnya di neraka, tersiksa selama-lamanya abadi dan mendapatkan siksa yang sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, bagi kita semua yang telah mendapatkan iman dan Islam, Allah Ta'ala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali tetap dengan keadaan di atas agama Allah, dinul Islam. Sebagai seorang muslim sudah diberi iman dan Islam, maka Allah merintahkan untuk dirawat, dijaga sampai kembali kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, bahkan semua kita tercatat sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-985. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Hudzaifah, an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khutima lahu biha, man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhala al-jannah, wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah, wa man shama yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah, wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa aku pernah menyandarkan Nabi ke dadaku. Maka beliau bersabda, jadi Nabi kadang-kadang duduk, para sahabat itu ready ya, agar Nabi kemudian bisa bersandar. Kalau tidak ada sandarannya, ya sahabat ini sebagai sandarannya. Yang sering adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah salah satu karakter persahabatan dari para sahabat Nabi beserta Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang alergi jemaah, tidak ada yang alergi. Ya, biasa, ya, sandar. Nabi kadang-kadang tidur di pangkuannya Abu Bakar, itu biasa. Persahabatan tidak ada tandingannya itu. Zaman sekarang kan enggak. Bersahabat enggak perlu nih dok. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, kata beliau, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah kemudian dengan itu hidupnya ditutup, maka dia masuk surga. Maksudnya akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Barang siapa berpuasa 1 hari demi mencari wajah Allah dan dengan itu hidupnya ditutup, maka dia masuk surga. Orang berpuasa kemudian dia mati, ya, dia berpuasa kemudian dia mati, maka dia dakhalal jannah, masuk surga. Kata Nabi SAW, barang siapa bersedekah dengan 1 sedekah demi mencari wajah Allah, maka ketika itu hidupnya ditutup dengan sedekah, dia bersedekah kemudian mati jemaah, maka dakhalal jannah, dia pun akan masuk surga. Semua amalan di dalam hadis ini disebutkan ibtigha'a wajhillah. Ibtigha'a wajhillah. Ikhlas berharap wajah Allah semata. Berharap pahala Allah,
berharap surga Allah Ta'ala, maka ketika dia beramal semacam itu dan mati, dia akan masuk surga. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita bahwa seseorang itu ketika beramal soleh hendaknya dawam, istiqomah. Ya, diharapkan bahwa kita mati di atas amal soleh tersebut. Kita mati di atas amal soleh tersebut. Makanya rumusannya dalam sunnah Nabi itu ahabbul amali Allah Ta'ala mada mawin qallah. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala itu istiqomah. Istiqomah walaupun sedikit. Anda berinfak 1 juta hari ini, kok setahun gak infak belas, ini tidak dianjurkan. Anda berinfak hari ini 10.000, 5.000, tapi bendino meneng 5.000, ben 5.000, bendino dawam. Yang diharapkan kemudian kita mendapatkan kematian ketika beramal soleh semacam itu. Ya. Jadi Nabi SAW dalam hadis yang lain disebutkan, innamal a'malu bi khawatimiha. Hidup seseorang itu dilihat di akhirnya. Dia beramal apa di akhirnya, yaitu penentunya. Kalau seseorang beramal buruk, ya namanya su'ul khatimah. Kalau orang beramal baik kemudian mati, namanya husnul khatimah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah husnul khatimah, yang wallahi kita tidak tahu kita nanti mati dalam kondisi apa, jemaah. Tergantung kita ini dawamnya apa. Kalau istiqomahnya gelo HP terus, HP ini sini gelo elek-elek terus, khawatir matinya di atas itu. Matinya di atas itu. Lah terus malaikat maut teko kate opo? Maka siapa saja yang hobinya baca Quran siang dan malam, dibaca Al-Quran ini, maka diharapkan dia matinya di atas qiraatul Quran, husnul khatimah. Banyak jamaah Anda lihat video, HP ini bisa dijadikan ibroh, pelajaran yang berharga, atau bisa dijadikan ancaman yang menakutkan. Maksudnya kalau Anda mau dapat pahala, gampang melalui HP. Kalau Anda mau dapat dosa juga gampang melalui HP. Nyoba Anda lihat itu, banyak orang-orang yang kemudian ketika baca Quran terekam CCTV di masjid, moron julungup mati jamaah. Orang sholat sujud gak tangguh. Bahkan berapa banyak imam sholat di masjid kemudian gak tangguh sujud delosor. Wallahi nanti mana berharap antum, mana imam antum. Doakan anda dalam keadaan husnul khotimah jamaah. Anda juga mendoakan antum dalam keadaan husnul khotimah. Saling mendoakanlah. Saya mendoakan. Banyak sekali imam sholat gak tangguh. Karena dia dawam selama hidupnya puluhan tahun dia jadi imam. Maka kita banyak minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Jadi antum dalam keadaan apa antum istiqomah? Persentase kehidupan antum ini terbanyaknya untuk apa? Itu yang biasanya menentukan. Wong iki ahli poso, insyaallah mati dalam keadaan poso. Wong iki ahli maca Quran, ahli ya. Namanya ahli ini sudah pemiliknya dia. Insyaallah dia mati dalam keadaan seperti itu. Wong iki loman, wong iki ahli sedekah, insyaallah mati dalam keadaan sedekah. Saya bicara kebaikan di sini. Ini Bang Udin. Bang Udin ini ibunya mati jamaah. 5 menit sebelum mati, gelang dicoploki, ali-ali ngasih amanat ke adiknya Arif. Arif iki sedekah Arif. Iki mas-masan iki sedekah. Yang sebagian iki teknon nang Udin. Ini sedekahnya. Saya kurang lebih semacam ini ya. Disedekahkan itu amanat. Mari ngomong ngono jamaah 16. Dalam keadaan mudah sekali. Kita ini menceritakan semacam ini, bro. Dan ternyata kata Bang Udin memang umiknya ini selama hidupnya woman masak ngono mesti ngek-ngek wong. Loro-loro kok bergaya jajan ngek-ngek wong. Ini namanya kebiasaan baik. Jadi semacam itu. Ndak ujuk-ujuk wong mati moro-moro husnul khotimah. Lah amalannya kok dhisik. Ya, perhatikan kata Nabi, fa innamal a'malu bi khawatimiha. Ingat bahwa seseorang itu akhir hidupnya ditentukan amalnya apa. Kalau mau husnul khatimah, ayo istiqomah, beramal baik. Ahli zikir, wallahi dia setiap hari zikirnya ribuan kali. Insya Allah mati ini dalam keadaan zikir. Ya, tapi bendino judi online, tenonnya mati dalam judi online. Ya, ahli meso mati ini meso-meso. Perkataan-perkataannya buruk. Ikhwani rahimani rahimakumullah, ini yang dimaksud Nabi. Barang siapa berpuasa 1 hari demi mencari wajah Allah dan dia mati ditutup hidupnya dengan itu, dakhalal jannah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini memohon kepada Engkau kematian akhir hidup yang baik, husnul khatimah, dan kami berlindung padamu ya Allah dari kehidupan akhir yang buruk atau su'il khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.